penilaian kelayakan kerja ini menjadi sangat penting karena ketika kita tidak melakukan penilaian kelayakan kerja pada pekerja dengan resiko tinggi, itu resiko yang bisa timbul, bisa terjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri, bisa juga resiko bagi tempat kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Halo Sehat, Sehat bersama Bakti Asi. Nah, halo nih Sobat Sehat. Kita hari ini sudah kedatangan salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Bakti Asi yang tentunya nanti bakal banyak ngobrol ya dok ya. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Kira-kira siapa sih yang udah ada di sebelah Disti? Halo dok, Halo, boleh dong Mbak Disti. Ya. Dikenalin dulu. Disapa Sobat Sehatnya. Ya, halo Sobat Sehat semuanya. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Faisal Ratman, spesialis kedokteran okupasi di Rumah Sakit Bakti Asi. Nah, jadi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Faisal. Dr. Faisal ini adalah salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Bakti Asi, spesialis okupasi. Nah, kira-kira Sobat Sehat ada yang tahu nggak sih okupasi itu apa gitu ya? Karena biasanya ini kadang-kadang suka banyak yang masih bertanya-tanya okupasi itu sebenarnya apa sih dok gitu ya, atau mungkin ada juga yang belum tahu sama sekali okupasi itu apa. Nah, jadi mungkin hari ini kita akan membahas mengenal layanan kedokteran okupasi lebih dekat. Oke. Gitu ya dok ya. Siap. Nanti teman-teman Sobat Sehat juga udah banyak yang bertanya nih dok. Jadi nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Nanti kalau ada yang menarik, kita akan pilih 2 yang paling menarik. Nanti akan mendapat giveaway dari Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Oke, siap. Oke, nah yang pertama nih dok, kita harus tahu dulu kan sebenarnya kedokteran okupasi itu apa sih dok gitu. Dan banyak orang yang belum tahu. Jadi pengen tahu dulu sebenarnya kedokteran okupasi itu apa dok? Oke. Ya, betul sekali ya Mbak Disti dan Sobat Sehat mungkin masih asing dengan istilah kedokteran okupasi ya. Jadi dokter okupasi ini memang salah satu cabang ilmu kedokteran. Nah, tapi memang kita fokusnya ke masyarakat pekerja gitu ya. Nah, jadi kita berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja baik dari segi fisik, mental dan sosialnya, dengan juga berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif agar terhindar dari gangguan kesehatan atau penyakit yang dapat mempengaruhi pekerjaannya, baik dari proses kerjanya atau lingkungan kerjanya. Seperti itu. Oh gitu ya, jadi memang fokusnya ke masyarakat pekerja berarti ya dok. Betul, ya? Iya. Oke, nah dok kalau misalkan bedanya nih dokter okupasi sama dokter spesialis lainnya, sama nggak sih dok ketemu pasien juga gitu diobatin pasiennya atau ada perbedaan dok? Oh ya. Jadi kita memang agak berbeda dengan spesialis yang lain ya. Karena kita ini basicnya itu dari kedokteran komunitas. Nah, jadi kita melaksanakan juga terapi ke individu dan juga ke komunitas juga. Artinya kalau dalam bahasa mudahnya kita melayani pasien langsung ke satu pasien seperti poliklinik gitu ya. Tapi kita juga melakukan pelayanan di level komunitas, jadi satu kelompok pekerjaannya begitu. Oke, jadi nggak hanya yang datang satu orang per individu, tapi juga berarti ke tingkat komunitas pekerja gitu ya? Betul. Oh, jadi misalnya datang ke kantor mana gitu ya dok ya? Mungkin satu semua pekerjanya, semua karyawannya bisa tuh gitu ya langsung. Oke. Nah, kalau misalkan tadi dok, kalau misalkan kita kan ada nih kadang-kadang kelayakan kerja gitu ya. Nah itu dokter okupasi yang bisa mengeluarkan, misal keterangan menentukan kelayakan kerja. Nah sebenarnya kelayakan kerja itu apa sih dok? Oke, jadi betul sekali ya Mbak Disti. Kelayakan kerja itu jadi sebetulnya kondisi ya, kondisi dari seorang pekerja di mana dia secara aman bisa melakukan pekerjaan atau tugas yang diembannya ini tanpa menimbulkan risiko. Risikonya itu baik untuk dirinya sendiri, rekan kerjanya, ataupun lingkungan kerjanya. Gitu. Oh, biasanya nih kalau mungkin Sobat Sehat juga sering dengernya ini dok, surat sehat. Ya kan? Minta surat keterangan sehat gitu kan. Biasanya kalau datang ke klinik atau ke rumah sakit, fasilitas kesehatan. Perbedaannya apa dok? Antara surat sehat dan juga surat kelayakan kerja. Oke. Jadi memang surat sehat dan kelayakan kerja itu berbeda ya Mbak Disti. Jadi secara definisi kalau surat sehat itu hanya surat yang dikeluarkan oleh dokter yang dia itu tujuannya untuk
menggambarkan kondisi kesehatan atau kondisi fisik seseorang gitu ya. Oke. Nah, jadi ini bisa dilakukan oleh semua dokter ya. Jadi bisa oleh dokter umum, dokter spesialis maupun dokter okupasi sendiri bisa. Nah, yang membedakan dengan sertifikat kelaikan kerja, sertifikat kelaikan kerja itu kita mengeluarkan surat atau sertifikat yang dimana di situ menjelaskan kondisi kelaikan kerja atau kondisi dia pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dia miliki gitu. Nah, yang membedakan kalau misalkan surat sehat itu kan dia hanya menentukan bahwa kondisi ini orang sedang sehat atau tidak sehat gitu. Tapi kalau misalnya kelaikan kerja ini kita bisa mengetahui bahwa dengan keadaan kondisi kesehatan saat ini dia bisa bekerja nggak dengan posisi kerjanya saat ini gitu. Oh, jadi bisa jadi nih ada misalkan satu pasien yang dia sehat gitu ya, Ya. keluar nih surat keterangan sehatnya, tapi belum tentu dia bisa dapat surat kelayakan kerjanya itu, sertifikat kelayakan kerja. Ya. Gitu ya dok ya? Betul. Oke, dan itu kalau untuk surat kelayakan kerja itu cuma bisa oleh dokter okupasi? Betul. Saat ini memang untuk oke. kompetensi pembuatan rekomendasi kelaikan kerja memang kompetensi dari dokter spesialis kedokteran okupasi. Oke, jadi memang harus spesialis kedokteran okupasi yang mengeluarkan surat kelaikan kerja. Kalau surat sehat tadi bisa dokter umum juga bisa ya, dokter umum. Kalau ke klinik-klinik itu bisa ya dok ya? Iya. Nah, jadi mungkin sobat sehat nih kalau misalkan memang nanti butuh gitu ya surat kelayakan kerja dan lain-lain, bisa datang ke Rumah Sakit Umum Bakti Asi, bisa ketemu dokter Faisal bisa ya? Betul. Nah, Iya. dokter Faisal ada di Rumah Sakit Bakti Asi dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, jadwal prakteknya Senin, Rabu, Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 14, hari Selasa dari jam 9 pagi sampai jam 12, dan hari Kamis dari jam 13 sampai jam 16. Betul. Gitu ya dok ya. Iya. Nah, kalau misalkan mau datang nih dok, tiba-tiba minta surat kelayakan kerja tuh bisa ya langsung ya? Oke. Jadi untuk surat kelaikan kerja ini memang biasanya kita bisa secara langsung ataupun biasanya ada rekomendasi dari perusahaannya gitu. Oke. Jadi misalnya kita seringkali juga mendapatkan permohonan untuk pembuatan kelaikan kerja itu dari perusahaan, misalnya pada pekerjanya yang akan dipindahkan dari penugasannya. Misalnya dia awalnya bekerjanya di kantor, kemudian dia akan dipekerjakan di lapangan. Nah, itu kan ada perbedaan dari resiko-resiko di kantor dengan di lapangan, sehingga dibutuhkan penilaian kelaikan kerja, misalnya seperti itu. Jadi permintaannya bisa individu atau tadi komunitas pekerja itu ya, mungkin dari Ya, perusahaannya gitu ya dok ya. Ya. Nah kalau misalkan tadi dok, itu kan berarti kan menilai ya kelayakan kerjanya, bisa jadi kalau di kantor layak, kalau di lapangan mungkin belum tentu layak gitu Ya, ya, berarti ya dok ya, betul. kayak bahasa gampangnya gitu ya. Ya, Nah kenapa dok penilaian kelayakan kerja itu penting gitu, dan seberapa besar sih dampaknya bagi keselamatan dan kesehatan si pekerja itu sendiri? Oke, ya, jadi betul sekali Mbak Adis ya. Jadi memang penting sekali untuk penilaian kelaikan kerja ini, terutama untuk pekerja-pekerja yang bekerja dengan risiko tinggi. Contoh misalnya pada pekerja yang bekerja di ketinggian misalnya, atau pekerja yang bekerja mengemudi gitu ya. Nah itu kan dia sangat berisiko terjadinya kecelakaan ya. Nah maka penilaian kelaikan kerja ini menjadi sangat penting karena ketika kita tidak melakukan penilaian kelaikan kerja pada pekerja dengan resiko tinggi, itu resiko yang bisa timbul, bisa terjadi kecelakaan bagi dirinya sendiri, bisa juga resiko bagi tempat kerjanya, misalkan terjadinya kerusakan alat karena kondisi kesehatannya yang tidak mampu bekerja secara normal ya, kemudian juga merugikan rekan kerjanya juga, begitu. Betul-betul ya. Jadi kayak memang sangat penting ya dok ya, kalau misalkan dia yang misalkan harus mengemudi dan lain-lain, kalau misalkan tidak layak kerja bisa menimbulkan kerugiannya kemana-mana ya, perusahaan, teman kerja dan lain-lain. Nah jadi mungkin kalau sobat sehat nih, atau mungkin ada para HRD-nya gitu ya dok Betul, ya, yang ya. nonton nih podcast Halo Sehat, itu mungkin bisa dikonsulkan tuh ya semua pasien bukan pasien ya jadinya ya dok ya, kalau misalkan tapi kita sebutnya pasien juga. Oh pasien Iya, juga pasien ya. juga. Nah mungkin karyawan-karyawannya mungkin harus punya nih ya tersertifikasi kelayakan kerja berarti ya dok ya. Iya. Nah
itu dia. Iya. Nah, Dok, kalau misalkan nih, gimana sih kalau misalkan dari kedokteran okupasi ini, spesialis okupasi menilai tentang kelayakan kerja? Ada tahapan-tahapannya nggak sih, Dok, untuk menilai itu seperti apa gitu, atau langkah-langkahnya gitu, Dok? Oke. Ya, ada ya Mbak Disti. Jadi untuk menentukan kelayakan kerja itu memang kita menyebutnya ada 7 langkah penilaian kelayakan kerja. Jadi langkah yang pertama itu memang kita harus mengetahui dulu dari uraian tugas dari pekerjaannya. Misalnya dari segi dia dimulai dari dia berangkat kerja sampai ke tempat kerja itu kita cari tahu dia misalnya harus mengemudi kendaraan sendiri atau misalnya dia menggunakan kendaraan umum. Nah, kemudian ketika di tempat kerja aktivitas kerjanya seperti apa, dari jadwal kerjanya dia seminggu bekerja berapa kali, kemudian jam kerjanya berapa jam dalam sehari, lalu proses kerja yang dilakukan dari aktivitasnya misalnya lebih banyak berdiri atau lebih banyak duduk gitu ya. Kemudian juga dari aktivitas lainnya dia ada aktivitas seperti mengangkat-ngangkut atau misalnya aktivitas-aktivitas lainnya yang kebutuhan fisik. Nah, kita juga kemudian melihat dari uraian tugas yang ada itu tuntutannya apa untuk melakukan uraian tugas tersebut. Misalnya kita lihat dari aspek fisiknya untuk melakukan pekerjaannya, misalnya sebagai dia sebagai operator produksi, misalnya dia membutuhkan aktivitas untuk mengangkat-ngangkut. Nah, tentu itu kapasitas fisiknya akan berbeda dengan yang hanya bekerja di kantor gitu ya. Kemudian juga dari aspek organisasinya, misalnya dari aspek organisasinya dia untuk yang di kantor dan yang misalkan bekerja di lapangan mungkin itu berbeda juga. Nah, kemudian juga dari aspek-aspek mental gitu ya. Nah, itu yang juga mempengaruhi dari kelayakan kerja. Nah, itu kita nilai untuk kesesuaiannya dari status kesehatannya yang ada saat ini dengan berbagai pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan juga anamnesis secara lengkap ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan dia adanya kesenjangan atau tidak dari tuntutan pekerjaan dengan kapasitasnya, yang juga kita nilai juga dari pekerjaan itu ada resiko atau tidak yang ditimbulkan. Resikonya itu bisa berupa resiko ke dirinya sendiri, misalnya dia punya penyakit tertentu, misalnya dia punya penyakit asma, dia bekerja di area yang banyak debu. Nah, itu mungkin kan dia beresiko terjadi lebih sering gitu muncul asmanya, kambuhnya gitu. Nah, kalau misalnya resiko ke orang lain, misalnya dia memiliki penyakit infeksi, dia berpotensi menularkan penyakitnya ke orang lain. Nah, kemudian juga kalau ke lingkungan kerja, misalnya dia berpotensi terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kerusakan di alat di lingkungan kerjanya. Nah, itu kita semua nilai, nah yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan output layak bekerja atau tidak layak bekerja begitu. Nah, Dok, berarti kalau misalkan nih ya, kalau misalkan tadi kan seluruh pekerja ini sebenarnya harus dicek sebenarnya si kelayakan kerjanya ini. Bukan hanya yang kayak misalkan banyak mengangkat angkut gitu. Kalau misalkan kita nih kerja di kantoran gitu, itu juga ada tuh surat kelayakan kerjanya, standarnya ada juga ya berarti, Dok? Idealnya memang seperti itu ya, Mbak Dis. Idealnya memang setiap orang yang bekerja itu dilakukan penilaian kelayakan kerja gitu ya. Hanya mungkin memang saat ini belum secara 100% tentu di tempat kerja melakukan penilaian kelayakan kerja ini. Nah, hanya seharusnya penting juga kita untuk mengedukasi di sini begitu ya. Oh iya, mungkin karena mungkin banyak yang belum tahu juga ya, Dok, karena mungkin berpikirnya oh nggak ada kok resiko yang ditimbulkan gitu ya, mungkin minim resiko pekerjaannya, jadi tidak ada tidak tersertifikasi, mungkin kelayakan kerjanya bukan jadi prioritas mungkin ya, Dok ya. Mungkin nih jadi sobat sehat nih yang bagi pekerja gitu, apalagi mungkin yang pekerjaannya cukup beresiko mungkin ya, Dok ya. Betul. Itu mungkin harus ada ya. Mungkin bisa diusulkan mungkin ke HRD-nya, tempat pekerjanya dan lain-lain ya, dan juga mungkin untuk
HRD, SDM dan lain-lain mungkin bisa lebih aware berarti ya dok ya. Betul. Untuk keselamatan dan juga berjalannya pekerjaannya jadinya jauh lebih pasti baik gitu ya dok ya. Ya. Gitu, oke. Nah, informasi lagi nih buat para sobat sehat nih dok. Biasanya kan kalau Senin sampai Jumat kan kadang-kadang atau Senin sampai Sabtu kan masih banyak yang bekerja tuh ya dok ya, gitu ya, secara pekerja nih, gitu kan, atau sekolah gitu. Nah, kesulitan untuk mencari waktu untuk misalkan berobat atau datang ke rumah sakit. Nah, tapi jangan khawatir nih sobat sehat, kalau di Rumah Sakit Umum Bakti Asih hari Minggu kita tetap buka. Nah, jadi kalau hari Minggu itu ada beberapa poliklinik yang tetap buka di hari Minggu di Rumah Sakit Bakti Asih. Ada poli paru, poli kandungan, ada poli jantung juga, poli ortopedi, bedah saraf dan juga penyakit dalam dong. Lengkap ya. Cukup lengkap dong di hari Minggu. Jadi kalau misalkan ada yang hari Senin sampai hari Sabtu masih kerja atau masih sekolah gitu ya, belum sempat berobat di weekdays, bisa weekend datang ke Rumah Sakit Umum Bakti Asih. Kita tetap melayani seluruh sobat sehat masyarakat Kota Tangerang khususnya gitu ya, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Umum Bakti Asih. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang dok, bahwa udah banyak dok yang bertanya tentang okupasi gitu ya. Kemarin kita sempat tanya ke sobat sehat, boleh nih yang mau nanya, kita akan coba baca satu-satu ya dok ya. Boleh. Oke, kita lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat. Nah, ini pertama nih dok, dari Cynthia Abaz 37 katanya dok. Bagaimana kedokteran okupasi melakukan kolaborasi dengan tim medis lainnya katanya dok. Nah dok, tadi kan dokter bercerita tentang kelayakan kerja itu menyesuaikan tuntutan pekerjaannya gitu ya. Nah, ada nggak sih dok contoh cerita atau misalkan pengalaman nih dokter menghadapi pasien yang berhubungan dengan itu tuh tadi karena tuntutan pekerjaannya, jadi harus ada penyesuaian dan juga mengeluarkan si surat kelayakan pekerjaan itu dok. Jadi memang ada cerita yang menarik ya Mbak Adis ya. Jadi memang dulu pernah memang bertemu pasien yang memang seorang operator produksi ya. Jadi di suatu perusahaan dia mengoperasikan alat yang dimana alat yang dioperasikan itu alat-alat berat ya. Jadi mengoperasikan kren gitu ya. Jadi dia mengangkat benda-benda yang berat ya. Nah, suatu ketika dia mengalami kejang ketika mengoperasikan alat tersebut ya. Nah, mengalami kejang saat mengoperasikan alat sehingga akhirnya alat itu menyangkut di salah satu komponen dari peralatan pabrik yang akhirnya menyebabkan kerusakan dari alatnya. Nah, itu kan masih alhamdulillah ya yang terjadi kerusakannya alat itu. Tapi kalau misalnya yang ternyata terjadinya itu dia menimpa ke orang, nah itu menjadi cedera ke rekan kerja lain atau bisa ke dirinya sendiri. Nah, jadi ketika kejang itu tangannya itu tiba-tiba nge-freeze gitu. Jadi tombol alat yang sedang dia gunakan itu ketekan terus tombolnya. Jadi si alatnya jadi nyangkut di komponen alat yang lain. Nah, akibatnya rusak alatnya gitu. Tapi untungnya nggak menimpa ke rekan kerja atau ke dia sendiri. Nah, itu salah satunya pentingnya kelayakan kerja karena ketika ada riwayat penyakit epilepsi, nah itu tentu untuk mengoperasikan alat berat itu sangat tidak layak karena dia berhubungan dengan keselamatan dia sendiri dan juga pekerja lainnya di lingkungan kerjanya. Oh gitu, jadi ada tuh ya dok ya kayak gitu ya. Nah, makanya itu butuhnya ada sertifikat kelayakan kerja ya. Semua orang tuh harusnya punya bahwa layak kerja ditempatkan di divisinya atau di pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, jadi sobat sehat nih ya atau mungkin ada para HRD nih yang menonton, boleh nih jadi bisa langsung konsultasi sama Dokter Faisal di Rumah Sakit Umum Bakti Asih dari hari Senin sampai hari Jumat ada di Rumah Sakit Bakti Asih ya dok ya. Jadi boleh konsul dulu nanti biar bisa keluar si sertifikat atau dilihat lagi ya, nanti dikaji lagi ya, layak nggak nih kerja ditempatkan di posisi tersebut gitu. Ya dok ya. Nah, nah dok, kalau misalkan nih dalam situasi apa aja sih dokter itu perlu melakukan penilaian kelayakan kerja? Jadi biasanya memang penilaian kelayakan kerja itu beberapa kondisi ya yang sering kita lakukan. Pertama, misalnya dia ada pemindahan tugas. Misalnya tadi ada salah satu pekerja yang awalnya pekerjaannya itu dia
misalnya berada di lokasi yang rata, datar misalnya. Kemudian dia harus berpindah ke lokasi yang dengan ketinggian. Nah, contohnya itu ya salah satunya misalnya. Atau misalnya dengan posisi-posisi kerja lainnya. Atau misalkan pada kondisi pasien pasca kecelakaan kerja misalnya. Atau penyakit akibat kerja. Misalnya itu tidak harus penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Misalnya ada kondisi kesehatan tertentu dia setelah sakit lama. Nah, itu untuk kembali bekerja agar dia bisa menyesuaikan pekerjaannya dengan kondisi aman, itu juga perlu dilakukan penilaian kelayakan kerja. Kemudian juga misalnya pada kondisi-kondisi pasca MCU tahunan misalnya. Setelah MCU tahunan ternyata hasil screening MCU-nya dia ada masalah kesehatan tertentu. Nah, itu kita juga perlu untuk melakukan penilaian kelayakan kerja gitu. Oke. Jadi memang ada beberapa hal ya dok ya tadi ya, kalau misalkan habis MCU gitu ya, atau mungkin habis sakit gitu ya, kondisi-kondisi kesehatan tertentu lah ya gitu ya, atau mungkin mau dipindahkan yang jauh berbeda gitu ya mungkin dengan kondisi pekerjaan sebelumnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang MCU dok, di Rumah Sakit Bakti Asih juga ada nih fasilitas MCU. Jadi kalau misalkan mau medical check up gitu ya, kalau mau masuk kerja atau misalkan tahunan, bulanan gitu ya. Biasanya kan kalau itu tiap tahun tuh ada ya dok ya, MCU gitu ya. Nah, itu bisa datang ke Rumah Sakit Bakti Asih juga. Unit MCU di Rumah Sakit Bakti Asih buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, jadi nanti bisa langsung aja datang. Nah, nanti bisa langsung terlihat juga ya dok ya. Nanti kalau misalkan harus dikonsulkan ke dokter spesialis okupasi, nanti bisa langsung berarti ya. Betul. Dari unit MCU langsung ketemu dokter Faisal gitu ya. Nah, jadi enaknya di Bakti Asih gitu tuh sobat sehat. Jadi kalau misalkan udah habis MCU, nanti dibaca hasilnya. Kalau misalkan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis okupasi, sudah ada juga di Rumah Sakit Bakti Asih. Dokter Faisal ada di hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu ya dok. Nah dok, kalau misalkan udah dinilai nih, tadi kan sudah ada nih ya, udah dokter menilai lah gitu ya si pasien ini kelayakan kerjanya seperti apa. Nah hasilnya itu apa dok? Apakah boleh bekerja atau nggak boleh bekerja atau seperti apa tuh dok? Oke. Jadi memang untuk kelayakan kerja ini hasilnya ada 4 biasanya Mbak Dis. Oh, jadi bukan boleh dan tidak boleh doang ya? Oke. Jadi yang pertama boleh kerja atau fit to work ya. Yang kedua itu fit to work with note atau boleh kerja dengan catatan. Nah, kalau fit to work artinya itu dia benar-benar bisa melakukan pekerjaan sesuai tuntutan pekerjaannya dengan aman tanpa risiko tadi ya. Tapi kalau dengan catatan ini berarti dia harus dilakukan pembatasan. Nah, pembatasan itu misalkan dia dengan melakukan pekerjaannya sendiri itu dia menjadi menimbulkan risiko. Misalnya contoh pada pasien-pasien yang pasca operasi misalnya ada fraktur atau patah di lengannya, itu kan harus dilakukan pemulihan. Nah, kemudian pemulihannya ini nanti dia tentu tidak akan cepat bisa, misalnya aktivitas yang harus dikerjakan itu mengangkat-ngangkut ya. Itu dia kan mungkin hanya bisa mengangkut 10 kilo misalnya, kurang dari 10 kilo pada awal-awal penyembuhan. Nah, itu secara bertahap itu dibatasi terlebih dahulu sampai dia memiliki kapasitas mengangkat yang maksimal dengan bantuan fisioterapi gitu ya. Nah, kemudian misalkan dengan catatan pada kondisi tertentu, misalnya pada pekerja yang memiliki hipertensi. Nah, pada hipertensi itu pekerja yang bekerja dengan pola kerja shift misalnya itu beresiko untuk terjadinya perburukan dari hipertensinya maupun juga bisa menjadi resiko ke penyakit jantungnya. Makanya itu harus dibatasi. Misalnya dengan kondisi tersebut dia tidak boleh bekerja shift gitu. Nah, kemudian tadi fit to work, fit with note, kemudian temporary unfit. Nah, temporary unfit atau sementara tidak layak itu misalnya kondisi dia masih dalam proses penyembuhan tapi kemungkinannya dia akan
kembali seperti semula gitu. Oh, akan sembuh nih nanti gitu ya. Contoh misalnya pada pasien TBC misalnya, pasien yang mengalami TBC itu kan di 2 minggu pertama itu sebelum dia 2 minggu pertama saat dia baru minum obat itu dia perlu diistirahatkan terlebih dahulu karena potensi menularkan di 2 minggu awal. Tapi setelah dia 2 minggu minum obat, dia bisa kembali bekerja karena sudah tidak menularkan gitu. Nah, yang terakhir itu tidak layak kerja sama sekali atau unfit for all job. Jadi di sini memang biasanya kondisi yang sudah sangat berat, dia sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan apapun yang sehingga dia perlu mengganti pekerjaannya dari pekerjaan semulanya tersebut. Gitu kurang lebih. Ya, jadi ada 4 ya dok ya. Jadi Betul. bukan boleh dan tidak boleh aja. Kalau boleh dan tidak boleh kan saklek ya kesana ya. Jadi udah nggak boleh kerja gitu ya. Tapi ada juga tuh ya tadi yang temporary unfit. Nanti bisa lagi bekerja dengan normal gitu ya. Ada juga yang tadi fit to work with not ya. Jadi ada catatannya gitu ya dok ya. Nah gitu jadi sobat sehat. Jadi bukan takutnya jadi pada takut nih dok. Nanti datang ke okupasi. Katanya ke spesialis okupasi ketemu dokter Faisal nanti saya jadi nggak bisa kerja lagi gitu kan dok ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan tidak layak kerja itu nanti nggak bisa kerja sama sekali dan lain-lain ya dok ya. Karena ada 4 itu tadi ya. Nah gitu sobat sehat ya. Jadi perlu dipahami juga nih, takutnya jadi pada nggak mau datang gitu ya, nggak mau konsultasi karena takutnya jadi nanti malah nggak bisa bekerja lagi gitu ya. Nanti mungkin dokter okupasi itu bisa memberikan rekomendasi nggak sih dok? Misalkan nih ada pasien yang datang, misalkan, oh ternyata memang sudah tidak bisa bekerja di bidangnya ini gitu ya. Nanti akan ada rekomendasinya mungkin apa dan lain-lain gitu dok? Ya tentu. Jadi Mbak Adis, jadi kalau misalnya tadi kita sudah menentukan kelaikan kerjanya seperti apa, misalnya di situ kita ada ibaratnya sudah memberikan keputusan ada fit dengan catatan atau misalkan unfit, itu kita merekomendasikan pekerjaan yang sesuai dan aman untuk bekerja gitu ya. Jadi pada prinsipnya penilaian kelaikan kerja ini kami ini berdiri di posisi di tengah gitu ya. Artinya sebisa mungkin perusahaan itu tidak merugi karena karyawannya sakit dan bisa tetap produktif. Nah, tapi pekerja juga bisa bekerja dengan aman gitu. Jadi posisinya dokter okupasi ini mencari win-win solutionnya gitu ya dok ya. Nah untuk perusahaannya, tempat bekerjanya dan juga untuk si pekerjanya ini. Nah jadi jangan khawatir nih ya. Mungkin kalau misalkan dari pihak perusahaan takutnya kan dok ketika dinilai tidak layak gitu kan. Jadinya nanti kehilangan pekerjaannya gitu atau dari sisi pekerjanya saya jadi kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah kalau misalkan sudah dikonsultasikan dengan dokter okupasi ini justru jadi lebih jelas gitu ya dok ya, batasannya tuh seperti apa dan lain-lain. Nah gitu ya sobat sehat. Jadi jangan takut gitu ya, apalagi kalau misalkan nih dok udah MCU gitu ya. Misalkan ternyata ada beberapa hal yang mungkin harus dikonsultasikan, bisa langsung datang ke dokter, bisa nggak sih dok? Bisa. Bawa hasil MCU-nya nih dok, kira-kira saya MCU-nya gini atau harus gimana tuh dok? Ya, jadi kalau untuk MCU itu nanti kan biasanya prosesnya kalau untuk MCU pekerja itu bisa 3 tadi ya, bisa pemeriksaan prakerja, berkala ataupun khusus gitu ya. Nah, jadi biasanya memang kalau untuk nanti ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang memang dimungkinkan itu dicurigainya akan mempengaruhi dengan tuntutan pekerjaannya yang dilakukan, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Jadi sobat sehat enaknya sih ya, idealnya gitu ya dok ya, MCU lah di tempat yang memang sudah ada dokter spesialis okupasinya ya dok ya. Nah jadi kalau misalkan memang ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan lebih lanjut, bisa langsung nggak kemana-mana lagi bingung ya. Nah kebetulan di Rumah Sakit Umum Bakti Asi bisa nih dok ya. Jadi nanti MCU-nya di sini, kalau misalkan memang ada hal-hal yang memang perlu dikonsultasikan lebih gitu ya, sama dokter spesialis okupasinya, bisa langsung ketemu dokter Faisal nanti di sini juga gitu sobat sehat. Nah dok, sebelum nih kita membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih sobat sehat juga kayaknya penasaran dok sama okupasi ini, karena mungkin
asing ya dok ya, Iya. gitu ya. Bingung kira-kira apa nih okupasi itu ya. Nah Oke. satu lagi dok, mungkin pertanyaan dari saya. Kalau sebenarnya nih dok, kalau misalkan dari sisi dokter ya, dokter spesialis okupasi, sebenarnya bahaya bekerja seseorang saat dinyatakan tidak layak kerja itu apa sih dok? Oke. Jadi bahayanya seseorang ketika tetap bekerja padahal sudah dinyatakan tidak layak kerja gitu ya. Itu sama seperti cerita yang tadi saya ceritakan tadi ya. Jadi tentu bisa berbeda-beda karena dia tidak layak kerjanya bisa karena resiko yang ditimbulkan, nah atau misalkan bisa memperburuk dari kondisi kesehatannya ya. Misalnya contoh pada kondisi pasien yang paling sering mungkin ya paling sering misalnya pada pasien yang patah tulang gitu. Pada kondisi patah tulang misalnya dia bisa seminggu pasca operasi itu dia mungkin masih sementara tidak layak bekerja. Kalau misalnya dia dipaksakan untuk bekerja misalnya, nah itu penyembuhan tulangnya kan belum sempurna, maka dia berisiko untuk kembali terjadinya patah ulang atau misalnya kondisi justru dia mudah terjadi kecelakaan gitu. Nah, mungkin seperti itu sih bahaya-bahaya yang jadi kalau ditanya bahaya atau enggak ya bahaya banget gitu ya dok ya. Nah karena juga mungkin bisa mencelakai diri sendiri bahkan juga rekan kerja gitu ya. Atau juga mungkin merugikan perusahaan tadi ya dok ya. Kalau misalkan tadi ada ceritanya yang sampai alatnya jadi rusak gitu kan ya dok ya. Nah informasi lagi nih buat para sobat sehat nih dok. Biasanya kan kalau Senin sampai Jumat kan kadang-kadang atau Senin sampai Sabtu kan masih banyak yang bekerja tuh ya dok ya. Gitu ya secara pekerja nih gitu kan atau sekolah gitu. Nah kesulitan untuk mencari waktu untuk misalkan berobat atau datang ke rumah sakit. Nah tapi jangan khawatir nih sobat sehat. Kalau di Rumah Sakit Umum Bakti Asih hari Minggu kita tetap buka. Jadi kalau hari Minggu itu ada beberapa poliklinik yang tetap buka di hari Minggu di Rumah Sakit Bakti Asih. Ada poli paru, poli kandungan, ada poli jantung juga, poli ortopedi, bedah saraf dan juga penyakit dalam dok. Lengkap ya. Cukup lengkap dok di hari Minggu. Jadi kalau misalkan ada yang hari Senin sampai hari Sabtu masih kerja atau masih sekolah gitu ya, belum sempat berobat di weekdays, bisa weekend datang ke Rumah Sakit Umum Bakti Asih. Kita tetap melayani seluruh sobat sehat masyarakat Kota Tangerang khususnya gitu ya, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Umum Bakti Asih. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang dok, bahwa udah banyak dok yang bertanya tentang okupasi gitu ya. Kemarin kita sempat tanya ke sobat sehat, boleh nih yang mau nanya, kita akan coba baca satu-satu ya dok ya. Boleh. Oke, kita lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat. Nah, ini pertama nih dok, dari Cynthia Abaz 37 katanya dok. Bagaimana kedokteran okupasi melakukan kolaborasi dengan tim medis lainnya katanya dok? Oh iya, makasih Mbak Cynthia pertanyaannya. Jadi memang betul ya, dokter okupasi itu berkolaborasi juga dengan dokter lainnya dengan bidang keahlian masing-masing. Jadi seperti contohnya misalnya pada kondisi-kondisi pada pasien yang berobat misalnya di dokter spesialis lain ya, di spesialis penyakit dalam, spesialis ortopedi, spesialis lainnya yang mereka memberikan terapi, berikan pengobatan. Nah, ketika ada kebutuhan untuk kembali ke pekerjaannya misalnya atau menilai dari kelayakan bekerjanya, nah itu bisa dilakukan rujukan ke spesialis kedokteran okupasi gitu. Jadi memang kita berkolaborasi juga dengan spesialis lain gitu. Terutama untuk kelayakan kerjanya tersebut gitu. Jadi masih tetap bersinggungan ya dok ya sama spesialis-spesialis lainnya ya. Jadi kolaborasinya sama nih kayak dokter spesialis antara dokter spesialis lainnya ya dok ya dengan dokter okupasi gitu ya Mbak Cynthia. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kita lihat lagi. Nah ini dok dari Shindy katanya. Dokter, apa sih 3 risiko kerja yang sering terabaikan dan cara pencegahannya secara holistik katanya dok? Oke, makasih ya Mbak Cindy Au. Mbak Cindy Au ya. Jadi memang
risiko pekerjaan itu kalau di kedokteran okupasi itu sebetulnya ada 5 ya, 5 aspek besarnya. Pertama adalah risiko dari fisika. Contoh-contohnya misalnya dari bising, getaran gitu ya, atau suhu ekstrim gitu. Kemudian yang kedua dari segi kimia. Kimia itu kita misalnya di tempat kerja tentu banyak sekali ya bahan-bahan kimia yang digunakan yang bisa menyebabkan potensi bahaya kesehatan, bisa jika terhirup misalnya ya, atau tertelan gitu. Nah, kemudian juga risiko biologi, kalau ini mungkin banyaknya di pekerja di dunia kesehatan ya, jadi penularan infeksi penyakit oleh bakteri gitu ya, atau virus. Nah, kemudian juga risiko lainnya adalah risiko ergonomi, yang ini mungkin hampir seluruh jenis pekerjaan ya. Jadi risiko ergonomi ini jika ketika postur kerja kita kurang tepat, nah, itu bisa menyebabkan gangguan otot, tulang dan rangka gitu ya. Nah, kemudian juga yang bisa terjadi di seluruh jenis pekerjaan yaitu risiko psikososial gitu ya. Atau misalkan ada potensi stres di tempat kerjanya, misalnya dari beban kerja secara kualitatifnya terlalu berat gitu ya, atau beban secara kuantitatifnya yang terlalu berat, atau misalnya masalah hubungan dengan atasan gitu ya, atau deadline yang pendek gitu ya. Nah, itu juga berpotensi jadi resiko-resiko di tempat kerja yang sering terjadi muncul gitu. Gitu ya dok ya. Jadi mungkin kalau yang sering terabaikan mungkin yang kadang kan kita mikirnya yang besar-besar doang ya dok ya gitu ya. Ternyata itu psikososial pun termasuk menjadi sebuah resiko kerja ya dok ya. Karena mungkin ini yang sering terabaikan mungkin ya dok ya. Nah itu ya mungkin kalau Mbak Cindy tadi 3 resiko kerja ternyata ada 5 ya dok ya kalau dari kedokteran okupasi. Nah, jadi nambah 2 bonus ya dikasih tahu sama dokter Faisal Mbak Cindy ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lain dari Cynthia Baz lagi nih. Dok, untuk terapi okupasi, apakah bisa dilakukan pada fasilitas kesehatan kecil atau harus di rumah sakit, dok? Oke, nah ini menarik juga pertanyaannya dari Mbak Cynthia Baz ya. Jadi seringkali terapi okupasi dan kedokteran okupasi itu kebalik-balik, jadi tidak apa-apa. Nah ini jadi ada 2 hal yang berbeda ya, dok? 2 hal yang berbeda. Jadi kalau terapi okupasi atau biasanya disebutnya terapis okupasi, itu merupakan bagian dari profesi rehabilitasi gitu. Artinya dia dalam bagian fisioterapi. Jadi biasanya dilakukan oleh fisioterapis gitu ya. Biasanya dia melatih untuk melakukan aktivitas daily living gitu ya, aktivitas sehari-hari. Nah, tapi bedanya dengan terapi yang dilakukan oleh dokter okupasi, yaitu kita lebih ke pencegahan dan penanganan dari penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Jadi memang secara sebutan sama, namun maknanya jauh berbeda sebetulnya berbeda, gitu ya. Antara terapis okupasi itu biasanya fisioterapi gitu ya dok ya. Oke, dan juga terapi okupasi ini ya, kedokteran okupasi ini. Nah, kebetulan Mbak Cynthia nih, kalau di Bakti Asih ada dua-duanya nih dok, ada dua-duanya nih. Kalau misalkan terapis okupasinya, fisioterapinya ada juga di Rumah Sakit Bakti Asih ya. Dan tentunya juga kedokteran spesialis okupasinya sudah ada. Karena ini juga akan berkesinambungan juga ya dok ya. Untuk kalau misalkan ada kelayakan kerja, kalau tadi habis fraktur dan lain-lain gitu, itu harus ada terapis okupasinya juga berarti ya. Setelah dilihat nih nanti oleh dokter-dokter kedokteran spesialisnya ya, dari spesialisnya ya dok ya. Gitu. Jadi Mbak Cynthia nih ya, jadi ada dua hal yang berbeda, terapis okupasi dan juga kedokteran okupasi itu tadi ya. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Cynthia ya. Nah, ada lagi nggak nih kira-kira pertanyaan? Oh, masih ada lagi nih. Dari Nunur _Cici 0902. Bagaimana sih seorang dokter okupasi memastikan hasil diagnosa benar sesuai dengan hasil yang keluar, dok? Katanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nunur ya. Iya, jadi kalau hasil diagnosis sebetulnya kita sama dengan dokter-dokter yang lain ya. Jadi ada diagnosis medis, tentu dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Namun di sini yang menjadi
spesifik dari kedokteran okupasi adalah kita mendiagnosis dari penyakit akibat kerja gitu ya. Itu kita juga ada 7 tahapannya, 7 langkahnya. Jadi di situ nanti kita biasanya setelah ada diagnosa dari medisnya, misalnya rujukan dari spesialis lain, nah itu kita menentukan apakah penyakit yang dideritanya itu ada penyebab dari pekerjaan atau tidak gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan intervensi di tempat kerja jika memang misalkan itu penyakit akibat kerja. Nah, tentu kita bisa misalnya dilakukan modifikasi dari pekerjaannya gitu ya, atau memindahkan pekerjaannya dari pekerjaan tersebut agar dia tidak terdampak lagi dari penyakitnya begitu. Jadi memang harus dikaji dulu ya dok ya, bener gak nih gitu ya, memang dampaknya dari aktivitas kerjanya gitu ya. Kalau misalkan memang betul gitu ya, nanti tadi itu lagi ya, dilihat lagi nanti keluar hasilnya itu ya dok ya tadi ya, yang ada 4 itu tadi ya. Nah itu dia, Mbak Nunur _cici 0902. Semoga menjawab ya. Oh ada lagi nih, langsung muncul lagi nih dok. Izin bertanya, Mbak Cynthia lagi nih. Kayaknya Mbak Cynthia nih kayaknya banyak penasaran kayaknya dok ya. Izin bertanya dok, kondisi pasien seperti apa aja sih dok yang sering ditemui dokter okupasi dalam pengobatan? Oke, terima kasih Mbak Cynthia yang aktif bertanya ya. Nah betul. Jadi kondisi pasien sebetulnya cukup banyak ya. Jadi beragam. Gitu, ya? Beragam. Jadi yang jelas populasinya populasi pekerja gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang sering ditemui, misalnya kalau untuk penilaian kembali kerja itu pasien-pasien yang misalnya pasca terjadinya kecelakaan kerja ya. Pasca kecelakaan kerja itu kan biasanya misalnya ada pasca operasi fraktur gitu ya. Nah itu biasanya untuk kembali bekerja itu kami nilai seperti tadi yang dilakukan penilaian kecelakaan kerja. Nah kemudian juga kondisi-kondisi pasien lain, misalnya ada pasien dengan kondisi yang dia punya penyakit tertentu, misalnya dia punya penyakit metabolis, misalnya penyakit contoh diabetes gitu ya, atau misalnya penyakit jantung gitu ya. Nah itu kita juga bisa menerima untuk memodifikasi pekerjaannya. Seperti tadi contohnya misalkan pasien ini bisa bekerja, namun kita atur pola kerjanya agar tidak shift kerja, kemudian juga aktivitas kerjanya kita batasi gitu ya. Nah itu sering juga ada juga pasien dalam kondisi seperti itu. Jadi memang beragam sih untuk jenis pasiennya. Macam-macam ya dok ya pasien yang pernah diketemuin nih ya. Gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang mungkin itu yang sering kali ya dok ya, itu yang tadi akibat kecelakaan kerja mungkin ya. Nah mungkin ini sobat sehat juga kalau misalkan perlu sedikit informasi nih, kalau misalkan memang ada kecelakaan kerja gitu, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bakti Asih ya. Jadi nanti kalau misalkan memang emergensi dan lain-lain, IGD kami juga siap ya, ambulans kita juga siap 24 jam kalau misalkan ada terjadi kecelakaan kerja mungkin di kantornya atau misalkan ketika sedang bekerja, bisa langsung telepon aja ya ke Rumah Sakit Umum Bakti Asih, ambulans kita siap menjemput 24 jam dok ya. Ada juga kalau misalkan tadi berbicara tentang fraktur gitu ya dok ya. Gitu ya, fraktur tuh mungkin kalau misalkan sobat sehat nggak ngerti itu dia bisa patah tulang ya dok ya. Patah tulang gitu ya. Nah itu ada juga tuh kita dokter spesialis ortopedinya di Rumah Sakit Bakti Asih. Jadi nanti mungkin kalau misalkan ada yang fraktur saat kecelakaan kerja gitu ya, nanti kalau misalkan sudah ditangani frakturnya gitu ya, nanti juga mungkin terapis okupasinya bisa di Rumah Sakit Bakti Asih untuk nanti cek kelayakan kerjanya, bisa langsung ketemu sama dokter Faisal gitu ya. Jadi berkesinambungan, semuanya bisa semua di Rumah Sakit Umum Bakti Asih. Jadi nah, dok berbicara tadi tentang kecelakaan kerja gitu ya. Berarti kan kalau kecelakaan kerja memang kecelakaan yang di tempat kerja gitu ya, atau misalkan menuju ke tempat kerja dan lain-lain gitu ya dok ya. Nah kebetulan nih dok, kalau misalkan kecelakaan kerja kalau di Bakti Asih itu sudah bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah jadi kalau misalkan tadi dokter sempat bilang kalau fraktur gitu ya dok ya, fraktur. Nah kita punya juga tuh dok spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Bakti Asih. Nah lalu juga kalau misalkan ada butuh rehabilitasi medik, ada juga dokter spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Bakti Asih. Nah nanti kalau misalkan nih sobat sehat udah
misalkan udah operasi gitu ya, udah tindakan, lalu juga sudah rehabilitasi medik, kalau misalkan butuh surat kelayakan kerja dan lain-lainnya bisa langsung ketemu dokter Faisal berarti ya? Betul. Ada juga langsung di Rumah Sakit Bakti Asi, jadi udah komplit nih. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan kerja dan lain-lain bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bakti Asi ya. Kita juga ambulans ready 24 jam ya, jadi bisa langsung telepon aja dok ke Rumah Sakit Umum Bakti Asi, ambulans kami siap menjemput. Gitu ya. Oke. Cut dulu. Terus apa nih? Pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang. Abis pengumuman pemenang ini langsung closing. Oke. Closingnya itu pesan dokter untuk masyarakat agar lebih sadar tentang pentingnya kelayakan kerja. Oke. Kesehatan kerja aja kali ya. Kesehatan. Kesehatan kerja ya, bukan kelayakan. Oke, kesehatan. 3, 2, 1. Oke dok, nah tadi kan kita udah baca ini beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat. Kira-kira kalau dipilih 2 yang paling menarik, siapa nih dok? Pertanyaan yang mana? Kalau yang paling menarik kayaknya pertama tadi ya, 3 risiko itu ya. 3 risiko dari Mbak CDO Sidi, ya. Oke. Satu lagi dok, bener lagi dok, satu lagi dok. Kemudian satu lagi dari Mbak Nunur kali ya. Mbak Nunur ya. Jadi selamat kepada Mbak Nunur dan juga Mbak Cindy ya. Itu pertanyaannya menarik ya dok ya, berarti ya. Nah, nanti mungkin kalau misalkan ada Sobat Sehat yang masih penasaran gitu ya tentang okupasi atau mungkin habis sakit lama gitu ya dok ya. Kira-kira sebenarnya saya layak nggak sih untuk bekerja di posisi saya sekarang dan lain-lain, bisa ketemu dokter berarti ya. Betul. Nah, jadi boleh langsung ketemu dokter Faisal di Rumah Sakit Bakti Asi dari hari Senin sampai hari Jumat prakteknya. Kalau hari Senin, Rabu, dan Jumat praktek dari jam 8 sampai jam 14. Kalau hari Selasa dari jam 9 sampai jam 12 dan kalau hari Kamis dari jam 13 sampai jam 16. Betul. Ya dok ya. Nah, jadi bisa langsung nih udah ada jadwal dokternya, Dokter Muhammad Faisal Ratman, spesialis okupasi dari hari Senin sampai Jumat di Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Nah, dok, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, boleh dong dok kasih pesan buat Sobat Sehat seberapa pentingnya kesehatan kerja dok? Oke, jadi untuk Sobat Sehat semua, jadi kesehatan kerja itu sangat penting sekali. Jadi kita harus memastikan kita dapat tetap produktif, tapi juga aman untuk kesehatan kita. Jadi bekerja dengan aman, namun tetap produktif. Nah, itu ya, produktif tapi harus aman ya dok ya. Nah, betul. Itu. Jadi Sobat Sehat, silahkan kalau misalkan memang ingin konsul langsung ke Rumah Sakit Bakti Asi, ketemu sama Dokter Faisal hari Senin sampai Jumat ada. Ya, nih ini ada jadwal dokternya. Boleh langsung aja datang ke Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Kalau gitu terima kasih banyak Dokter Faisal hari ini. Luar biasa, kita banyak membahas. Jadinya kita jadi tahu nih tentang spesialis okupasi itu apa ya. Karena mungkin masih asing atau juga mungkin baru ada yang pertama kali dengar. Jadinya dapat ilmu baru hari ini dari Dokter Faisal. Sekali lagi terima kasih Dokter Faisal dan terima kasih juga Sobat Sehat. Nanti kita akan jumpa lagi di podcast Halo Sehat berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.